Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, tidak ada kata lain selain rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat nikmatnya, kita sama-sama dapat masih diberi kesehatan untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Selanjutnya mungkin yang kami hormati, untuk dosen pengampu mata kuliah kami, yaitu pada mata kuliah Manajemen Sistem Basis Data, Pak Dedi Arisandi, STMKOM. Mungkin selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama mungkin kami akan memperkenalkan apa yang ingin kami buat. Kami membuat website dengan judul penjualan buku sekolah metode Charles Wesley. Lalu yang kedua mungkin saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu di kelompok 1. Yang pertama, Davita Saryani dengan NIM 2114020773. Yang kedua, rekan saya Tobias Purba dengan NIM 2114020148. Yang ketiga, rekan saya Erik Lurus dengan NIM 2114020770. Yang keempat, rekan saya yang bernama Stephen Manurung dengan NIM 21140208. Yang kelima, ada rekan saya Niken Febiolanda dengan NIM 2114020130. Lalu yang terakhir, saya sendiri, Muhammad Ali Putra dengan NIM 21140208. Langsung saja. Jadi, kami sebelum mempresentasikan hasil tugas besar atau proyek yang telah kami buat, untuk mempresentasikannya ada 4 bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua analisis dan rancangan, yang ketiga implementasi sistem, dan yang terakhir penutup. Yang pertama pendahuluan, akan saya buka terlebih dahulu. Mungkin yang pertama adalah latar belakang. Saat ini dunia teknologi semakin berkembang pesat dan semakin canggih. Hampir semua bisa diakses melalui internet. Salah satunya adalah website. Website merupakan kumpulan halaman informasi yang terdiri dari teks, gambar, maupun suara yang diakses melalui jaringan internet. Pada bidang pendidikan, website dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan sekolah ke dunia luar. Dan yang paling penting, website juga dapat digunakan sebagai media informasi mengenai materi belajar dan hal-hal sebagainya. Saat ini masih banyak sekolah belum melek sama teknologi. Masih banyak yang menggunakan cara manual untuk melakukan proses input data, manipulasi, dan penyimpanan data seperti transaksi penjualan buku. Yang mana hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahan dan kekeliruan saat proses transaksi data. Oleh karena itu, digunakan suatu pendekatan untuk meminimalisir kesalahan dalam proses penginputan data transaksi penjualan buku sekolah. Salah satu caranya adalah dengan membangun sistem basis data yang berbasis website, yang tujuannya untuk memudahkan siswa dan staf pegawai dalam proses transaksi jual dan beli. Hal ini tentunya lebih sistematis dan tepat, sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam proses transaksi. Yang kedua, rumusan masalah. Kami menginisiasi 3 masalah yang terdapat dalam proyek kami. 3 masalah itu, yang pertama adalah proses input data transaksi penjualan buku masih dilakukan secara manual. Yang kedua, pengolahan data yang belum sistematis dan tidak terorganisir dengan baik. Lalu yang terakhir, banyaknya kesalahan akibat pengolahan data yang tidak terorganisir dengan baik. Selanjutnya, ada pembahasan batasan masalah yang akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Niken. Pada Niken, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian saya akan membacakan mengenai batasan masalah. Untuk batasan masalah yang pertama, perancangan dan pembuatan sistem basis data berbasis website ini hanya digunakan untuk sekolah metode Charles Wesley. Untuk batasan masalah yang kedua, ruang lingkup sistem basis data berbasis website ini hanya dapat dikelola oleh kasir, admin, dan siswa sekolah metode Charles Wesley. Untuk batasan masalah yang ketiga, website penjualan buku ini dibuat dengan menggunakan framework Laravel dan database MySQL. Untuk batasan masalah yang keempat, website penjualan buku ini digunakan untuk melihat list buku yang dapat dibeli, mengupload bukti transaksi pembelian buku. Baik, selanjutnya untuk tujuan akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Stefan. Kepada Stefan, saya persilakan. Baiklah, saya mau menjelaskan tentang tujuan. Pertama, tujuannya adalah merancang website dinamis sehingga proses transaksi penjualan buku sekolah tidak lagi dilakukan secara manual. Yang kedua itu menghasilkan penyimpanan dan pengelolaan data transaksi penjualan buku yang terorganisir dengan baik. Yang ketiga, menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam proses penginputan data.
transaksi penjualan buku sekolah. Selanjutnya, manfaat. Manfaat bagi pengguna yaitu pertama memudahkan pencarian data yang telah diinput, yang kedua meningkatkan efisiensi kinerja bagi kasir dan admin, yang ketiga memudahkan proses transaksi penjualan buku. Manfaat bagi instansi yang pertama membantu proses penginputan dan transaksi penjualan buku yang memakan waktu lebih lama karena proses yang manual menjadi lebih cepat karena menggunakan sistem aplikasi. Yang kedua yaitu sebagai sarana penyimpanan dan pengolahan data transaksi penjualan buku. Baik, selanjutnya kita akan masuk pembahasan yang kedua mengenai analisa dan rancangan. Yang pertama yaitu user requirement. Untuk pembahasan user requirement akan dibawakan oleh teman saya, Erik Lorus. Pada Erik Lorus, saya persilakan. Baik, terima kasih Aziz. Di program kami terdapat 3 user requirements, yaitu admin, siswa, dan kasir. Admin dapat mengelola hampir seluruh website seperti CROD siswa dalam sekolah, CROD buku-buku yang dijual, dan mengecek log history data transaksi, log validasi, log buku, dan log students. Kasir dapat memvalidasi bukti transfer yang dikirim oleh student dan mengirimkan email ke student tersebut jika bukti transfer sudah di-accept oleh kasir. Kasir juga dapat mengecek stok buku SMP, SMA, dan SMK, yang nantinya bisa dilapor ke admin jika stok sudah habis. Dan kasir juga dapat mengakses riwayat transaksi dan pembelian yang sudah di-accept atau ditolak. Student hanya bisa mengakses homepage dan melihat informasi yang ada, seperti program sekolah, halaman about, alamat, dan juga kontak us. Student bisa membeli buku yang dimana pembayarannya melalui bukti transfer ke rekening sekolah. Nantinya bukti transfer tersebut akan divalidasi oleh kasir. Dokumen dasar kami ambil bersumber dari sekolah kami yang kami jadikan sebagai mitra dalam pembuatan tugas besar kami. Pertama, terdapat data dummy dari setiap angkatan murid yang masing-masing memiliki virtual account unik yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Next. Kami juga memiliki data buku dari setiap angkatan yang dijual ke murid pada tahun ajar baru. Data ini dilengkapi dengan nama lengkap buku, harga, dan total harga. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan relational database. Pada pembahasan relational database akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Tobias. Kepada saudara Tobias Purba, saya persilakan. Terima kasih Saudara Aziz. Nama saya Tobias Purba dan saya akan menjelaskan tentang relasi database yang kami buat. Database kami memiliki 11 tabel, di mana 7 tabel berelasi dengan 4 tabel untuk satu aktivitas yang terjadi pada tabel-tabel tersebut. Dalam gambar kali ini, kita akan melihat relasi tabel database kami. Berikut adalah database yang kami buat. Tabel user memiliki relasi dengan 4 tabel, yaitu tabel student, validasi, admin, dan kasir. Relasi tabel student ada terdapat dalam ID, di mana primary key pada users yaitu adalah ID, dengan foreign key user underscore ID di 4 tabel yang lain. Tabel student memiliki relasi dengan kelas, dengan foreign key ID kelas pada tabel kelas, dan primary key ID kelas pada tabel student. Tabel kasir memiliki relasi dengan validation, di mana pada tabel validasi menggunakan foreign key ID underscore kasir, dan pada kasir menggunakan primary key ID underscore kasir. Tabel transaksi buku memiliki relasi dengan tabel book, di mana relasi terjadi pada primary key yang terjadi pada ID buku di tabel buku, dan foreign key pada ID buku di transaksi buku. Next slide, please. Berikut adalah daftar tabel yang kami buat. Terdapat 8 tabel yang berrelasi dengan 4 tabel log yang mencatat aktivitas terjadi pada tabel-tabel tersebut. Pertama, tabel admin, tabel book, tabel kasir, tabel kelas, tabel student, transaksi buku, users, dan validation. Dan 4 log buku, log student, log transaksi, dan log validasi. Untuk tabel log, ini adalah 4 tabel log yang saya sebutkan tadi. Dan berikut merupakan trigger-trigger yang telah kami buat. Ada trigger jangan ubah NASN,
jangan ubah VA, log hapus student, log tambah student, log ubah student, warning insert student, check stock, don't ubah ID transaksi, log delete transaksi, log insert transaksi, penjualan stok, reload stok, warning transaksi, jangan ubah ID kasir, log valid update, log validasi, jangan ubah ID admin, jangan ubah ID kelas, jangan ubah ID buku, log hapus buku, log tambah buku, log ubah buku, dan stock warning. Setiap trigger ini mengkontrol sebuah event yang akan terjadi apabila suatu tindakan dilakukan kepada tabel-tabel yang ada saya sebutkan sebelumnya. Lanjut. Berikut adalah daftar prosedur yang telah kami buat kepada database kami. Yaitu adalah prosedur data beli siswa, prosedur data buku per tingkat, prosedur data transaksi siswa, dan prosedur data siswa per tingkat. Lanjutnya. Dan yang selanjutnya adalah fungsi-fungsi yang kami buat. Kami membuat sebuah fungsi yaitu fungsi data stok, fungsi data validasi, fungsi harga buku per tingkat, fungsi jumlah beli siswa, fungsi jumlah buku per tingkat, fungsi jumlah buku siswa, fungsi jumlah siswa per tingkat, fungsi subtotal buku, subtotal siswa, subtotal transaksi, total, dan total siswa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Tobias Purba. Selanjutnya mungkin pembahasan mengenai implementasi dari web yang telah kami rancang sebelumnya. Baik, selanjutnya mungkin implementasi sistem. Mungkin akan ada 3 rekan saya, Erik Lorus, Stephen Manurung, serta Vita Saryani yang akan mendemokan hasil atau keluaran atau output dari tugas besar yang telah kami rancang. Mungkin selanjutnya untuk demo website akan saya persilahkan kepada Erik Lorus untuk memanya. Kepada rekan saya Erik Lorus, saya persilakan. Baik, terima kasih Aziz. Saya akan mempresentasikan tentang demo program user student. Jadi user dapat login terlebih dahulu tanpa harus sign up, karena akun student sudah disediakan oleh pihak sekolah yang nantinya akan dibawa oleh admin. Ini adalah homepage sekolah dari Mitra Lead kami yang berisi tentang informasi seperti program SMP, SMA, dan SMK. Dan terdapat juga halaman kontak us. Di halaman student, murid juga dapat melihat list buku yang dijual, seperti buku list buku SMP. Di list buku SMP ini terdapat angkatan dari SMP kelas 1 sampai kelas 3. Murid juga bisa mencari buku dan membelinya, misalnya seperti buku Lahir Berbahasa Indonesia 1. Jika kita mencet tombol plus, maka akan diarahkan ke halaman ini. Dan murid juga dapat melihat stok, dan jika kita menginput jumlah yang ingin dibeli lebih dari stok tersebut, maka akan muncul error. Jadi sebagai contoh, kita beli 2 buku dan kita add, maka akan muncul alert pesanan sudah ditambahkan. Dan jika kita back dan kita ke halaman checkout, maka terdapat jumlah dari buku yang sudah dibeli. Dan jika kita pencet submit, kita bisa mengupload bukti transfer. Bukti transfer ini nantinya akan divalidasi oleh kasir. Jika sudah tervalidasi, maka akan terkirimkan email ke email siswa. Dan jika kita submit, akan keluar alert, bukti sudah dikirim, silakan tunggu konfirmasi. Dan di sini kita juga bisa menghapus pesan dari child kami. Sekian dari saya, terima kasih. Saya arahkan ke Vita Saryani akan menjelaskan tentang program kasir. Baiklah, di sini saya akan mendemokan sebagai kasir. Sebelumnya kita akan login dulu terlebih dahulu ke akun kasir.
di mana di halaman dashboard kasir ini kita dapat melihat total buku secara keseluruhan dan total penjualan secara keseluruhan. Di kasir juga kita dapat melihat stok dari buku dan terdapat report dari stok buku. Jika kita klik, maka akan tertampil report data stok buku untuk tingkat SMP. Selanjutnya, ada validasi, di mana kasir dapat memvalidasi bukti pembayaran dari student yang melakukan pembelian buku. Di sini terjadi pembelian buku dari student Naya, dan dia statusnya masih pending karena belum di reject atau di-accept oleh kasir. Nah, jika kasir mengaccept, maka data dari status pending tadi akan berubah menjadi valid. Dan kasir dapat mengirim email jika dia sudah memvalidasi bukti dari transferan student tadi. Jika dia mengirim send, mengklik send, maka email akan terkirim. Dan jika kita ke email, maka akan terdapat email seperti ini. Nah, ini 32 merupakan nomor transaksi dari student tadi. Terus juga kasir dapat melihat riwayat pembelian dari setiap student, dan dia juga dapat mengekspor riwayat pembelian dari student tersebut. Jika diekspor, maka akan tampil seperti ini. Baiklah, mungkin itu saja demo dari user kasir. Saya lanjutkan ke Tobias yang akan mendemokan sebagai admin. Saya Tobias akan menjelaskan demo program tentang bagian admin. Kita akan login terlebih dahulu ke dalam admin. Lalu akan langsung ditujukan kepada menu dashboard admin, di mana akan ditunjukkan total buku, total murid SMP, total murid siswa SMA, dan total murid SMK. Kita akan ke menu student. Pada menu student akan diberi pilihan untuk melihat menu SMP kelas 7, kelas 8, kelas 9. Dan kita juga bisa meng-add siswa dengan cara menggunakan add data, masukkan nama lengkap, email, passwordnya, nomor virtual account, NISN, tanggal lahir, jenis kelamin, role-nya, dan juga kelas. Lalu di-create, dan akan muncul datanya. Setelah itu, kita bisa mengupdate juga data yang sudah ada dengan tombol pensil. Lalu bisa diupdate di sini. Saya mengupdate kelas submit, dan data langsung terupdate. Fitur selanjutnya adalah fitur delete dengan menekan tombol keranjang sampah. Oke. Tekan oke. Dan data langsung hilang. Selanjutnya kita ke menu buku. Menu buku memiliki fitur yang hampir sama dengan student. Memiliki SMP kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Lalu kita juga bisa membuat buku yang baru dengan menekan add new dan export data. Kita akan membuat yang baru terlebih dahulu seperti ID buku. Judul buku. Oh, sebentar, ID bukunya salah. Judul buku. Harga. Stok. Dan kelas untuk buku tersebut. Kita submit. Kita juga bisa mengupdate di buku dan juga mendelete dengan tombol yang sama.
Oh iya, kita ada juga ekspor data dengan ekspor data menjadi PDF yang kiri. Dan tombol yang kanan itu ekspor data sebagai Excel. Bisa download juga menjadi Excel. Selanjutnya menu transaksi. Dalam menu transaksi kita dapat melihat transaksi apa saja yang terjadi. Contohnya seperti nama mahasiswa kita Saryani dengan status merah. Merah berarti transaksi tersebut masih tidak valid. Atau kasir menyatakan tidak valid pada transaksi yang pertama. Dan kuning untuk menyatakan kalau transaksi tersebut sedang pending atau sedang ditunggu validasinya dari kasir. Dan yang warna hijau berarti sudah valid atau sudah divalidasi oleh kasir. Nanti adalah log table. Di sini terdapat log table aktivitas yang terjadi pada user kasir atau user admin transaksi yang terjadi. Contohnya ini. Log validasi. Dan log buku. Dan juga log student. Sekian dari demo program saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Vita, Erik, dan Tobias yang sudah mendemokan hasil tugas besar kami melalui demo program yang telah mereka lakukan. Selanjutnya kita masuk ke akhir pembahasan yaitu penutup. Jadi penutup ada 2 pembahasan yaitu kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh rekan saya Niken Febiolanda. Kepada Niken, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Aziz untuk kesempatannya. Jadi kesimpulan yang kami dapat yaitu website penjualan buku sekolah metode Charles Wesley berguna untuk memudahkan para siswa dalam membeli buku. Tidak hanya itu saja, para siswa juga dapat melakukan pengecekan ketersediaan buku yang ingin dibeli tanpa harus datang ke lokasi pengecekan. Nantinya para siswa mendapatkan akun untuk login ke website tersebut. Di website tersebut, siswa dapat melakukan pembelian buku dengan cara memilih buku yang ingin dibeli, dan kemudian para siswa melakukan pembayaran dengan metode transfer ke virtual account yang sudah disediakan. Kemudian para siswa tersebut melampirkan bukti pembayaran. Tidak hanya bermanfaat untuk para siswa, website ini juga bermanfaat kepada penjual. Dalam website ini, admin dapat mengecek stok ketersediaan barang, sehingga sekolah dapat melakukan restock barang dengan lebih efisien. Selain itu, website ini juga membuat pergerakan uang menjadi lebih digital, sehingga meminimalisir human error. Untuk sarannya, yang pertama ada penambahan import data-data dengan berbagai jenis file, dan yang kedua ada penambahan fitur transaksi yang hanya bisa dilakukan untuk membeli buku sesuai tingkatan user. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada Saudara Aziz. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudari Niken yang telah mempresentasikan kesimpulan dan saran dari proyek atau tugas besar yang telah kami buat. Terakhir, mungkin cukup sekian dan terima kasih dari kelompok 1. Jika ada kata-kata atau kalimat-kalimat dari kami, kelompok 1 menyinggung teman-teman atau Pak Dedi sendiri, kami ucapkan maaf. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih.